Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion dengan NIM 1807619 dari grup 3F2. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Langsung saja kita cek soalnya. Nah, soal nomor 1. Konfigurasi IP address saudara dengan format sebagai berikut. IP address 192.168.20.x/24. X ini diganti dengan 2 akhir digit NIM, berarti 20.19. Kemudian gateway 192.168.20.1. DNS name server 10.1.1.235, 8.8, 8.8, koma lagi 8.8, 4.4. Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan IP address terkonfigurasi dengan benar dan terhubung ke jaringan LAN atau internet. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi sekaligus mengujinya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah melakukan cloning dari virtual OS yang telah saya buat pada waktu praktikum. Jadi di sini kita hanya perlu melakukan konfigurasi tanpa melakukan penginstalan dari awal. Nah, langsung saja kita start. Sebelumnya saya sudah membuat dua adapter virtual pada virtual OS DB10 CLI UAS ini. Nah, masing-masing adapter ini memiliki fungsi masing-masing. Seperti adapter 1, bridge adapter. Nah, bridge adapter ini saya gunakan untuk mengkoneksikan virtual OS saya dengan hotspot yang sedang saya pakai. Nah, ini intinya ini untuk menghubungkan antara virtual OS saya dengan internet. Kemudian host only adapter ini berfungsi untuk menghubungkan virtual OS ini ke PC host. Jadi antara PC host dan PC virtual saya sekarang akan terhubung menggunakan adapter 2 host only adapter. Kembali ke virtual OS-nya. Nah, sini saya akan login sebagai root. Kita lanjut ke konfigurasi jaringan, buka konfigurasi file konfigurasi jaringannya dengan aplikasi text editor Nano. Nah, di sini sudah ada konfigurasi dari praktikum sebelumnya, jadi saya hanya perlu mengubahnya. Kemudian karena kita menggunakan dua adapter, ada dua adapter di sini yang perlu kita setting, dua interface yaitu auto INP 0S3 yaitu adapter yang kita pakai tadi yang pertama yaitu bridge adapter. Kemudian auto INP 0S8 ini adalah interface untuk adapter dari host only adapter. Kemudian ini tidak perlu kita ubah karena kita mengambil dari hotspot, kita memerlukan DHCP. Kemudian untuk interface keduanya yaitu host only adapter, kita memerlukan IP static dan mengkonfigurasinya sesuai soal. Soalnya 20.x 20.x berarti 20.19 karena NIM saya ada 19. 20.19.
Kemudian networknya berubah menjadi 20.0. Netmasknya tetap yaitu 255, 255, 255.0. Nah, ini adalah bentuk netmask dari prefix /24. Kemudian broadcast 168, 192, 168, 20.255. Kemudian gateway yang digunakan tadi adalah 20.1. Nah, kemudian kita tambahkan DNS name server. DNS name server di sini kita gunakan. Yang pertama adalah 192.168.20.19. Nah, ini adalah DNS server yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi domain nantinya. Kemudian kita tambahkan DNS server sesuai soal. DNS name server 192, 168, titik, kita lihat lagi. Oh salah, 10.1.1.235. 10.1.1.235. Kemudian DNS name servers 8.8.8.8. Lanjut DNS name servers 8.8.4.4. Nah, address 2019, network 20.0, netmask 255, 255, 255, broadcast 192, 168, 20.255, gateway 192, 198, 20.1, 20.1, kemudian DNS name server 10.11235, 10.11235, 888, 8844. Oke, untuk menyimpan konfigurasi ini kita tekan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, selanjutnya kita lakukan restart jaringan. Perintah /etc init.d/networking restart. Save. Nah, di sini terjadi violet. Nah, kita coba flush dulu. IP addr flush dev env0s3. Nah, perintah ini berguna untuk mengosongkan cache atau konfigurasi sebelumnya. Jadi penyebab tidak bisa restartnya ini karena masih ada sisa-sisa dari konfigurasi sebelumnya. Nah, kita flush kedua interface yaitu INP0S3 dan INP0S8. Enter. Kemudian flush juga INP0S8. Enter. Nah, sekarang kita coba restart lagi. Sudah bisa. Oke, sekarang kita setting konfigurasi IP dari PC host. Change adapter. Pilih VirtualBox host only adapter. Klik kanan, kemudian properties. Nah, pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita ganti jadi 20 titik ganti selain dari IP yang kita gunakan pada Debian tadi. Di sini kita gunakan 119 saja. Kemudian subnet mask 255.255.0. Default gateway jadi 20.1. Private DNS kita ganti ke DNS name server yang akan kita gunakan untuk domain nantinya 20.19. Kemudian alternate bisa kita isikan 888. Oke, sip. Nah, langsung saja kita lakukan uji ping melalui PC host. Kita lakukan ping ke Debian. Ping
192.168.20.11. Sip, sudah mereply. Kemudian lakukan juga ping ke PC host 192.168.20.119. Oke, juga sudah mereplay. Jadi di sini kok antara komputer virtual, PC virtual dengan PC host sudah terkoneksi dengan benar. Ctrl C. Selanjutnya kita cek juga apakah PC host dan PC virtual kita sudah terhubung ke internet atau belum. Kita cek PC host ping 88. Nah, sudah mereplay. Kemudian kita cek juga PC virtual atau Debian kita ping 8.8.8.8. Oke, sip, virtualnya sudah connect ke internet. Ctrl C. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Konfigurasi SSH server saudara sehingga user berikut bisa melakukan remote access. Username informatika, password informatika, O diganti dengan 0, A diganti dengan 4. Port 8283, banner welcome first student S1 informatika. Kemudian lakukan remote access dari Windows saudara untuk menguji konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan user, lalu menambahkan banner, kemudian melakukan konfigurasi SSH. Baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan user. Ketikkan user add user nama informatika huruf kecil semua, informatika. Kemudian passwordnya adalah I besar informatika, N kecil, F kecil, O, N, salah ya, hapus lagi, bentar. Oke, ini huruf kecil, I, N, F, 0, 4, M, 4, 3. Passwordnya cukup ribet, informatika, I, N, F, 0, R, M, 4, 3. Oke, selesai. Full name informatika, tab aja, sip. Sekarang sudah terbuat user baru, yaitu user informatika. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat sebuah banner. Oke, untuk membuat banner ini kita memerlukan paket aplikasi dari paket aplikasi Piglet. Lanjut, kita cek dulu apakah sudah terinstall.
Nah, di sini Figlet-nya sudah terinstall, jadi kita bisa langsung membuat bannernya saja. Lanjut, perintahnya adalah Figlet spasi teks yang akan dijadikan banner. Teks yang akan dijadikan banner adalah welcome for student S1 Informatika. 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 Kemudian spasi panah, spasi lagi, lalu masukkan direktori kita akan menyimpan banner ini. Di sini saya akan menyimpannya di /etc/ssa/banner. Oke. Sekarang bannernya sudah terbuat. Kita lanjut ke mengkonfigurasi SSH sehingga user informatika melalui port 8283 dan banner welcome for student S1 Informatika ini bisa digunakan. Oke. Lanjut. Langsung kita buka file konfigurasi dari SSH server ini. Nah, menggunakan editor nano etc/sshd_config. Nah, di sini sudah ada settingan sebelumnya, tinggal diganti. Portnya kita ganti menjadi, lihat dulu, 8283. 8283. Oke. 8283. Kemudian usersnya yang kita izinkan adalah Informatika. Lanjut kita tambahkan banner yang telah kita buat tadi. Banner /etc/ssh/banner. Oke. Ini adalah direktori tempat kita menyimpan file banner yang kita buat tadi. ssh banner. Kemudian kita bisa langsung Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita lakukan restart ssh/etc/ini_d/ssh/restart. Oke, sip, sudah restart. Kemudian perintahnya adalah lakukan remote access dari Windows saudara untuk menguji konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Nah, di sini kita membutuhkan aplikasi remote access. Nah, di sini saya menggunakan putih. Klik putihnya. Kemudian masukkan hostname. Karena domainnya belum dikonfigurasi, jadi saya pakai IP saja, 192.168.20.19. Nah, pada bagian port kita ganti dengan port yang telah dimodifikasi, 8283. Oke. Sip, 8283. Dan klik open. Yes. Nah, pada login as ini kita buat user yang kita beri izin tadi, yaitu Informatika. Oke, bannernya sudah masuk, welcome for student S1 Informatika. Kita besarkan saja. Kemudian passwordnya adalah I besar, N, F, 0, R, M, 4, Ma, 3. Sepertinya saya salah password. Kita lihat dulu. I besar, I kecil. Berarti I, N, F, 0, R, M, 4, T, I, K. Oke, sudah masuk.
kita bisa lakukan remote access. Kita coba ping. Oke, remote access sudah berhasil. Kita close putihnya. Di sini kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan di Debian 10 ini. Jadi fungsi remote access ini kita bisa mengakses sebuah server melalui komputer yang berbeda. Ini berfungsi jika seorang administrator sedang berada jauh dari server yang dia kelola. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Konfigurasi DNS server dengan data sebagai berikut. Zone electronica.id, zone file /home/ela DNS core db electronica.id, 3 subdomain www pti soj.animasi. Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan konfigurasi dilakukan sudah benar. Pengujian dilakukan baik dari Debian Linux sendiri maupun dari Windows saudara. Pengujian dari Windows bisa menggunakan cmd dan tool lainnya. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah DNS. Baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, karena ini adalah Debian clone dari Praktikum, kita tidak perlu menginstal dari awal lagi. Kita tidak perlu menginstal bin 9 karena sudah terinstall. Langsung saja kita konfigurasi. cd masuk ke direktori dari bin atau DNS /bin. Nah, di sini kita konfigurasi name.conf lokalnya. Kita buka menggunakan lokal. Nah, di sini ada sisa-sisa konfigurasi dari Praktikum, tinggal kita ubah saja menyesuaikan dengan kebutuhan soal UAS. Zone-nya diganti menjadi electronica.id. electronica.id. Kemudian zone filenya terletak di home ela dns, cukup panjang ya. Saya kesulitan mengingatnya. Jadi kita letakkan di /ela/db.electronica.id electronica.id. Kita cek lagi /home/ela/db.electronica.id. Oke, sip. Kita Ctrl X. Y, enter. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah direktori untuk meletakkan file zone-nya. Kita kembali dulu ke root. Nah, kita lihat lagi direktorinya. Kita buat direktori seperti yang tertera pada zone file tadi. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke directory home, enter. Kemudian kita buat sebuah direktori baru dengan nama ela, make dir
si Ella. Kemudian kita beralih ke Ella. Nah, di Ella kita membuat direktori baru dengan nama DNS, mkdir DNS. Kemudian kita beralih ke DNS, direktori DNS. Di dalam direktori DNS kita buat sebuah direktori lagi, namanya core. Nah, oh maaf, salah. Ini cd, terusnya mkdir. Oke. Sekarang sudah ada core. Oke. Zone file atau directory untuk meletakkan file zone-nya sudah terbuat. Sekarang kita tinggal menkonfigurasi file zone itu sendiri. Kita kembali lagi ke directory dari bin atau DNS. Nah, di sini ada file zone dari konfigurasi praktikum saya. Jadi saya tinggal mengkopinya. Copy dion.com. Kemudian saya kopikan ke /home /ella /dns /core /path. Sekarang kita buat nama dari file zone itu, db.electronica.id. Nah, sudah tercopy. Bagi yang tidak memiliki atau memulai UAS-nya tanpa melakukan cloning alias dari awal, bisa melakukan copy DB salah satu DB ini, DB255, DBMT, DB lokal, terserah, pokoknya DB ini konfigurasi dasarnya sama, kita tinggal menyesuaikan. Nah, sekarang kita beralih ke tempat atau directory zone file tadi, cd/home/ella/dns/core ls. Nah, sekarang sudah berisi sebuah file yang kita copy dari dion.com. Kemudian kita ganti namanya menjadi dbelectronica.id. Sekarang kita konfigurasi dbelectronica.id ini sesuai dengan subdomain yang diperintahkan pada soal. Kita buka nano db.electronica.id. Nah, di sini sudah tercopy semua konfigurasi yang saya konfigurasi pada praktikum. Nah, kita tinggal ganti ini menjadi electronica.id. Nah, electronica.id ini juga diganti. electronica.id. Kemudian name server 1 ganti jadi electronica.id juga. Ini juga kemudian IP-nya kita ganti menjadi 20.19 ya. Lihat dulu. Oke, 20.19. Kita hapus semuanya. Nah, tinggalkan ini. Kemudian kita tambahkan subdomain yang disuruh pada soal, www.in20.19
kemudian PTI. Selanjutnya adalah soj.animasi. soj.animasi. Baik, kita periksa dulu electronica.id, root electronica.id, ns electronica.id, electronica.id 2016. Oh, 20.19. Nah, sudah selesai. Kita lanjut simpannya dengan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memodifikasi file resource. Jadi nano etc resource conf. Nah, oke, di sini terbuat file /etc resolve is unwritable. Jadi kita tidak bisa memodifikasinya. Hal ini dikarenakan pada konfigurasi pada saat praktikum saya mengunci file resolve ini agar pada saat restart dia konfigurasinya tidak berubah. Jadi kita harus hilangkan dulu penguncinya. Oke, sekarang kuncinya sudah hilang. Kita buka kembali. Kita ubah ke electronica.id. electronica.id. Name servernya 20.19. Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita kunci kembali. Nah, ini untuk menghilangkan kunci, min I. Untuk menguncinya kita kebalikannya, kita buat plus I. Nah, dengan begini saat kita restart berapa kali pun konfigurasi file resolve ini tidak akan berubah. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merestart service bin 9 ini. /etc /init.d/bin 9 restart. Oke, sudah terstart. Selanjutnya perintah soal. Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan konfigurasi lakukan sudah benar. Pengujian dilakukan baik dari Debian Linux maupun dari Windows saudara. Jadi kita harus mengujinya di kedua-duanya, dari Debian dan juga dari PC host kita. Jadi kita ping dulu, ping www.electronica.id. Tidak merespon. Hal ini sama kejadiannya seperti UTS pada minggu-minggu sebelumnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah letak zone file yang tidak semestinya. Yaitu kita tadi pada soal tertulis zone filenya terletak home, ela, dan s core. Nah, pada Debian 10 ini kita tidak bisa meletakkan zone file di sini, di /home ini. Jadi kita harus meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di /bin, directory bin. Untuk memperbaikinya kita bisa langsung saja buka kembali cd /home /ela /dns /core.
Nah, kemudian saya akan memindahkan move db.elektronika.id ke direktori yang seharusnya, yaitu direktori dari DNS itu, yaitu bin /etc/bin dengan nama yang sama, db titik elektronika.id, db.elektronika.id. Bentar. Oh iya, saya lupa. Di sini kita menggunakan perintah move, jadi kita tidak bisa mengubah nama sambil memindahkannya. Kita hanya bisa mengubah nama ketika mengcopy sebuah file. Oke, bentar. Kemudian kita keluar lagi dan beralih ke direktori dari bin atau DNS /etc/bin /s. Nah, di sini db.elektronika.id-nya sudah berpindah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengubah konfigurasi dari netconf lokalnya. Karena tadi kita membuatnya pada direktori home, sekarang kita ganti ke direktori bin etc. Kita buka dulu nano net.conf lokal. Kita ganti direktorinya menjadi etc/bin etc/bin. Kita simpan, enter. Selanjutnya kita restart kembali, etc/bin9 restart. Nah, sekarang kita coba ping lagi, ping www.elektronika.id, dan sekarang sudah bisa. Kita cek juga subdomain yang lain, yaitu pti dan soj.animasi. Ping pti.elektronika.id. Oke, sip, sudah bisa juga. Kemudian soj.animasi, soj.animasi elektronika.id. Oke, sudah reply juga. Kita berhentikan. Sekarang kita uji melalui PC host atau Windows kita. Karena di sini disuruh menguji dari Windows dan juga dari Debian. Kita coba buka cmd. Oke. Ping www.elektronika.id. Oke, sudah reply. Kita ganti ke pti.elektronika.id. Juga sudah reply. Sekarang soj.animasi, soj.animasi. Sip, sudah reply juga. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Buat sebuah database dan beri hak akses dan ketentuan sebagai berikut. Nama database informatika_name, nama username, password kakikugekko, host localhost. Kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi ke database menggunakan akun tersebut. Langsung saja kita praktekkan.
Pertama kita harus membuat sebuah database MySQL min.u min.p. Nah, jadi karena kita belum membuat sebuah user untuk MySQL, maka secara default yang menjadi usernya adalah root. Enter. Nah, kemudian buat sebuah database, create database informatika underscore name 180.760.19 informatika 180.760.19 titik koma. Nah, kemudian soalnya kita buat sebuah user, password, dan hostnya localhost untuk database informatika underscore name. Berarti kita buat sebuah akun user baru, create user, nama usernya name, username 180.760.19, hostnya adalah localhost, identified by, lalu passwordnya K besar 4, Kiku K besar lagi 3, K kecil 0, K4 Kiku, K3 K0. Nah, sekarang usernya sudah terbuat, username 180.760.19. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan antara user dan database, sehingga hanya username ini yang bisa mengakses database informatika underscore name. Nah, caranya kita beri hak akses kepada grant all privilege. Nah, di sini kita berikan semua akses kita kepada database informatika underscore name 180.760.19. kita berikan akses informatika underscore name ke user name 180.760.19 yang berada di localhost. Oke, bentar. Sip. Sekarang kita lihat apakah izin akses
sudah sesuai dengan soal atau belum. Kita bisa lihat show grants for user database 180.760.19 di localhost. Nah, di sini sudah terlihat yang bisa mengakses database informatika 180.760.19 adalah user 180.760.19 dari localhost. Kemudian kita coba keluar. Dan login menggunakan akun yang baru dibuat, user yang baru dibuat. MySQL min u spasi, kita masukkan nama user yang telah dibuat, berarti 180.760.19. Kemudian min p karena dia punya password. Bentar. Nah, masukkan password tadi. K besar 4, Q, K besar 3, K kecil 0. Enter. Nah, sudah bisa. Berarti perintah selanjutnya kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan koneksi database. Nah, berarti sudah. Cara mengkoneksikannya seperti ini. Sekarang sudah bisa masuk melalui user 180.760.19. Jadi sudah terkoneksi ke database. Langsung saja ke nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Konfigurasi web server untuk subdomain PTI menggunakan WordPress dengan ketentuan sebagai berikut. Dokumen rootnya di sini, error log, custom log, database. Databasenya menggunakan database yang kita buat pada soal nomor 4. Kemudian lakukan pengujian dengan cara mengakses subdomain PTI Electronica ID melalui browser pada Windows. Nah, langsung kita cobakan. Pertama, konfigurasi subdomain. Oke. Exit. Pertama kita buat dulu dokumen root directory untuk dokumen sebagai directory yang akan kita jadikan dokumen root dari si WordPress. Kita masuk ke cd, masuk ke home. Selanjutnya kita buat sebuah directory dengan nama public HTML. Make dir public underscore HTML. Public underscore HTML. Kemudian di directory informatika ini juga kita buat juga directory logs. Kemudian beralih ke directory public underscore HTML. Kemudian kita buat lagi sebuah directory dengan nama www. Make dir www. Oke, sip. Sekarang kita konfigurasi virtual host. cd//etc/apache 2 ls set available cd
variabel. Nah, di sini untuk membuat sebuah virtual host, kita bisa copy saja virtual host default-nya. Copy cp 000 min default titik conf. Kemudian kita buat sebuah virtual host untuk menangani subdomain PTI. Jadi kita buat saja pti.electronica.id.conf. Oke. Kemudian kita buka konfigurasi untuk subdomain PTI nano pti.electronica.id.conf. Nah, ini adalah konfigurasi virtual host untuk PTI. Kita ubah. Server name ini diganti dengan nama domain. Dengan nama domain yang menangani PTI. electronica.id. Kemudian dokumen rootnya kita ganti ke directory yang kita buat tadi, yaitu /home /informatika /public _html /www. Kemudian error lognya kita masukkan kita buat direktorinya ke direktori yang telah kita buat juga tadinya, yaitu /home /informatika /logs nama lognya adalah pti_error. Kemudian untuk custom log sama /home /informatika /logs PTI. PTI_. Oke, kita coba lihat dulu. Server name pti_electronica.id, dokumen root di /home /informatika public _html www. Kemudian custom log error log pada /home informatika logs pti_error. Kemudian custom lognya di home informatika logs pti_access dokumen. Oke. Kemudian kita berikan akses kepada directory ini, karena jika tidak kita buat, maka ketika kita mengakses pti_electronica.id ini, maka akan muncul forbidden, yaitu dilarang kita untuk mengakses dokumennya. Jadi kita buat dulu izinnya. Directory /home /informatika /public _html /home informatika _public html
slash www, kemudian option indexes follow kita tutup dengan slash directory. Nah, kita lihat dulu server name PTI Elektronika.id, server admin webmaster localhost document root /home informatika public html www directory /home informatika option indexes follow symlink lalu override alt require alt printed. Oke, sudah selesai. Simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan file-file WordPress tersebut ke dalam dokumen root, ke dalam direktori yang akan dijadikan dokumen root ini. Di sini saya akan menggunakan FTP. Nah, di sini sudah terdapat file-file WordPress yang sudah saya ekstrak dari RAR-nya, file RAR-nya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengkopikan dengan cara drag dan drop ke dokumen root home informatika public html. Blok semuanya, kemudian drag ke sini dan tunggu proses transfer dari PC host ke virtual. Oke, sip, sudah selesai juga. Selanjutnya adalah kita lakukan aktivasi, kita enable virtual hostnya, virtual host yang telah kita buat tadi dengan perintah to nsite, kemudian spasi nama virtual host pti.elektronika.id.conf. Oh ya, sebelumnya saya di sini membuat chmod77/home informatika public html www ini berfungsi untuk memberikan akses ke user ke semua user untuk mengakses home ini agar saya bisa melakukan transfer, melakukan copy dari PC host ke PC virtual atau Debian. Jadi kita perlu memberinya akses, karena kalau tidak bisa mengcopy. Kemudian ini to nsite pt-elektronika.id.com, tinggal enter. Kemudian kita reload service Apache-nya. /init/apache2
Restart. Nah, sudah selesai config. Kita lihat soal lagi. Kemudian lakukan pengujian dengan cara mengakses subdomain PTI Elektronika melalui browser di Windows. Nah, kita cobakan melalui web browser. Kita akses alamat web tadi. Alamat web pti.elektronika.id. Nah, di sini sudah tampil halaman setup dari WordPress. Nah, kemudian kita klik Let's Go. Nah, pada database name ini kita masukkan database yang telah kita buat tadi. Database name. Ini database name-nya tadi adalah informatika_name, berarti 18 informatika 180/60/19. Kemudian username-nya adalah nim 180/18. Kemudian passwordnya, karena passwordnya bikin ribet, saya copy saja. Dan database-nya adalah localhost, kemudian submit. Nah, sampai di sini antara WordPress dengan database kita sudah terkoneksi, terhubung. Kemudian kita run the installation untuk melanjutkan instalasi WordPress. Nah, tunggu sebentar, jaringannya agak lelet. Nah, di sini kita konfigurasi website pti.elektronika.id kita. PTI UNP username. Kemudian install WordPress. Sip, WordPress has been installed. Jadi di sini kita sudah berhasil menginstal WordPress untuk web server untuk web subdomain pti.elektronika.id. Klik login, masukkan username dan password, login. Nah, ini adalah tampilan WordPress. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal kelima. Untuk lebih lanjut ke WordPress-nya mungkin di lain waktu. Pada video kali ini untuk soal ujian akhir semester sistem operasi jaringan, alhamdulillah sudah sukses semua. Nah, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.